Rabbana shrah lana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Uhaikum tahiyatal Islam, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan yang tak terhingga dan masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di pertemuan pertama kita, di semester pertama kita, di pelajaran ekonomi. Ya, alhamdulillah. Salawat beriringan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ekonomi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan ketua kelas dipimpin untuk baca doanya. Silakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita ingin menumbuhkan rasa semangat. Ya, saya punya yel-yel ya untuk pelajaran ekonomi ini ya. Kalau saya bilang belajar ekonomi, jawabannya mudah dan menyenangkan. Berarti? Oke, belajar ekonomi mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih kepada semuanya antusiasnya. Semoga kita semua bisa terus sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah ya. Oke. Untuk tema hari ini di pertemuan pertama ini, karena ini pertemuan pertama, kita membahas tentang apa itu konsep dasar ilmu ekonomi. Belajar apa? Konsep dasar ilmu ekonomi. Baik. Adapun tujuan kita untuk mempelajari ilmu ekonomi ini adalah bagaimana kalian bisa memahami pengertian dari ekonomi, kemudian bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di ekonomi, kemudian kalian bisa memahami apa itu konsep dari kelangkaan, konsep pilihan, konsep skala prioritas, dan konsep biaya peluang. Ya. Sebelum itu silahkan dikeluarkan buku paket kalian, buku paket ekonominya di halaman 3. Ya, silahkan dibuka semua bukunya. Dikeluarkan bukunya, dibuka halaman 3 ya, tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sudah semua? Ya, yang nggak bawa buku ada? Oh, ada. Ya, silakan kamu untuk join sama teman sebangkunya ya. Untuk pekan depan silakan dibawa ya buku ekonominya. Oke. Jadi, ilmu ekonomi itu berasal, atau ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani ya, yang terbagi menjadi 2. Pertama ada oikos yang berarti itu rumah tangga, dan kemudian ada nomos yang berarti itu adalah aturan. Berarti ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur atau aturan dalam rumah tangga agar kehidupan berumah tangga itu menjadi lebih baik lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu atau cara masyarakat mengelola sumber daya yang ada di masyarakatnya atau yang ada di lingkungannya. Dan kemudian ada juga ilmu ekonomi adalah ilmu kesejahteraan secara material. Nah, itu adalah pengertian dari ekonomi. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke. Selanjutnya inti masalah ekonomi. Nah, inti masalah ekonomi, sebelum itu saya mau nanya kepada kalian semua, kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Ada yang tahu?
Tidak ada? Oke, mari kita sama-sama kita bahas. Ilmu ekonomi itu kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Karena ada suatu masalah yang timbul dalam hidup bermasyarakat. Nah, pada selanjutnya konsep yang ada karena ada suatu masalah itu ada timbullah konsep-konsep dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah konsep kelangkaan. Nah, ya. Jadi dari masalah yang ada di ekonomi timbul istilah konsep kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan sumber dayanya terbatas. Karena kita ketahui bahwasanya manusia itu memang membutuhkan kebutuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sumber daya yang ada di lingkungannya atau di masyarakat itu tidak terbatas. Ini bisa dibilang sebagai alat penguat, ya. Kemudian karena kelangkaan itu timbullah konsep pilihan, ya. Konsep pilihan itu memang manusia itu dipaksa atau dituntut untuk memilih, ya, untuk memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent dalam kehidupannya. Dan bahwasanya kita semua pasti sebagai muslim tahu bahwasanya sebagai manusia itu tidak perlu atau tidak boleh menjadi pribadi yang mubazir, karena innal mubaziri nakanu ikhwana syayatin, karena mubazir itu adalah sifatnya syaiton. Jadi pada konsep pilihan ini manusia dipaksa atau dituntut untuk memilih mana kebutuhan yang lebih penting dalam hidupnya dan mana kebutuhan yang tidak penting dalam kehidupannya. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Setelah konsep pilihan itu ada, manusia dituntut untuk memilih, maka timbullah konsep skala prioritas. Nah, skala prioritas ini adalah urutan kebutuhan manusia dari yang tidak penting, kurang penting, dan sangat penting dalam kehidupannya. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan manusia itu ada 5 klasifikasinya. Yang pertama, kebutuhan secara intensitas. Ya, intensitas itu terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok manusia, contohnya SPP. Ya, istilahnya SPP, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berarti pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu adalah rumah tinggal. Karena kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia membutuhkan ketiga kebutuhan pokok itu, ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dari subjeknya. Subjeknya terbagi menjadi 2, ada subjek secara individu dan secara kelompok. Nah, kalau secara individu itu seperti tadi, SPP itu sandang, pangan, papan. Jadi ya itu adalah kebutuhan pribadi kita. Kita memakai baju agar terlihat rapi, agar tidak malu dalam bersosialisasi, dan butuh makan agar timbulnya kekuatan, kesehatan pada badan kita, dan papan atau tempat tinggal butuh untuk tempat berlindung, ya. Kemudian ada juga kebutuhan subjek ini terbagi juga istilahnya kelompok. Jadi ada individu, ada kelompok. Nah, kelompok ini adalah contoh bagaimana kepentingan itu dipakai secara bersama. Contohnya jalan desa, jalan raya. Nah, itu contohnya dari kepentingan kelompok atau kebutuhan kelompok. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan secara waktunya. Nah, kalau di ekonomi itu ada waktunya cuman sekarang dan masa depan. Nah, jadi tidak ada masa lampau. Jadi kalau di ilmu ekonomi kita belajar secara waktunya itu sekarang dan masa yang akan datang. Contoh yang sekarang itu adalah contohnya makanan. Kalau apabila kita tidak makan hari ini, kita tidak akan memperoleh tenaga. Dan untuk orang sakit apabila tidak minum obat, maka tidak bisa sembuh. Nah, maka itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia sekarang, ya. Dan kebutuhan yang masa depan itu contohnya investasi, menabung, bisa berupa emas, bisa berupa properti. Itu adalah contoh tabungan di masa depan, ya. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya berdasarkan sifatnya. Nah, sifat ini ada jasmani, ada rohani.
Kalau jasmani itu lebih ke olahraga kita, kesehatan kita, ya, karena bagaimanapun tubuh kita ini harus dijaga karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh karena badan ini semua milik Allah dan semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia diminta untuk bertanggung jawab terhadap badan kita. Maka dari itu, ada yang namanya sifatnya secara jasmani. Kemudian ada juga sifat yang tidak kalah penting, yaitu sifat rohani. Rohani ini ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dan bagaimana kita merasakan ketenangan rohani itu dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah kita merasakan ketenangan. Nah, ya. Jadi itu kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada jasmani dan ada rohani ya. Kemudian kebutuhan yang terakhir yang kelima ada berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ada sosial. Sosial itu bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan kita bermasyarakat, dan ada sumber psikologinya, itu bagaimana psikologis kita berpengaruh dalam kehidupan kita dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Kalau lingkungan keluarga kita baik, insya Allah lingkungan kita bermasyarakat bisa baik. Nah, jadi itu adalah klasifikasi kebutuhan manusia. Yang pertama ada tadi apa? Kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Di situ ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada kebutuhan secara subjeknya. Di situ ada subjek individu dan kelompok. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan secara waktu, kebutuhan yang sekarang dan yang masa akan datang. Kemudian kebutuhan secara sifatnya, yaitu sifat dari jasmani dan rohaninya. Kemudian terakhir kebutuhan secara dari sumbernya, yaitu sosial dan psikologisnya. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu ada konsep biaya peluang. Nah, konsep biaya peluang itu adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk memilih pilihan yang lainnya. Jadi memang kita manusia itu dituntut untuk memilih bagaimana hal yang penting dan yang sangat penting yang perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita agar tidak menjadi manusia yang mubazir. Nah, itu adalah penjelasan dasar konsep dasar ilmu ekonomi, karena sebenarnya mudah dipelajari ilmu ekonomi karena ilmu ekonomi ini berdampingan dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Hanya saja kita perlu dasarnya, perlu ilmunya untuk mempelajari ekonomi ini dengan baik atau mempelajari kegiatan kita sehari-hari ini dengan baik. Ya, sampai sini pelajarannya. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Ada? Kalau tidak ada, sekarang saya bertanya kepada kalian semuanya. Coba, ya kamu, Ananda Yazid, silakan. Apa yang kamu mengerti dari ilmu ekonomi? Apa pengertian dari ilmu ekonomi? Ya, bagus. Kemudian untuk Ananda Alesa, apa saja masalah-masalah yang timbul dari faktor ekonomi? Ya, bagus. Terima kasih kepada Ananda Yazid dan Ananda Alesa untuk jawabannya. Untuk teman-teman semuanya, harap juga dibaca materinya di buku paketnya. Silakan. Sebelum itu kita akan bagi per kelompok dulu ya, untuk bagaimana kita menjabarkan materi umum kita ini dan nantinya akan dipresentasikan. Ya, silakan dibuat kelompok 3-3, boleh 3-3 orang. Oke, sudah ya. Oke, baik. Saya beri waktu 10 menit untuk mempersiapkan, nanti akan dipresentasikan di akhir pelajaran. Ya. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Oke, baik. Silakan maju ke depan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 untuk presentasinya. Semoga kalian semuanya selalu istiqomah dan bisa mengambil pelajaran dan manfaatnya di pelajaran pada pagi hari ini ya.
Untuk terakhir, saya menekankan kepada kalian untuk membaca materi yang akan datang. Insya Allah kita materi yang akan datang adalah membahas tentang fungsi uang sebagai alat tukar kita sehari-hari. Ya, oke. Sampai sini cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Kita tutup sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.